Dengan mengusung tema Innovating Comfort Zone, sekarang di samping gue udah ada salah satu MPV paling anyar dari Wuling. Ini dia, New Cortez. Ya Sobat Kabaroto, sekarang di samping gue udah ada yang namanya Wuling New Cortez. Ternyata MPV dengan 7 seater ini mengusung konsep baru nih Sobat Kabaroto, yang pastinya penuh dengan teknologi. Yang pertama, gue akan membahas mengenai teknologi apa aja yang udah terkoneksi atau ditanamkan dari MPV 1 ini. Yang pertama adalah Wuling Indonesian Command. Jadi kita bisa secara mudahnya adalah perintah suara Sobat Kabaroto. Jadi kita bisa menggunakan perintah suara untuk membuka sunroof, terus habis itu mengaktifkan fitur-fitur di dalamnya, dan juga hal-hal lain yang udah ada di dalam mobil ini. Yang kedua adalah fitur yang namanya Internet on Vehicle. Nah, jadi dengan satu genggaman tangan aja kita udah bisa mengaplikasikan seluruh fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini, mulai dari memanaskan mobil, terus abis itu menyalakan AC, dan juga berbagai macam fitur-fitur di dalamnya. Nggak perlu berlama-lama, gue sekarang akan ngebahas eksteriornya dulu. Ada satu hal yang mencolok yang mungkin Sobat Kabaroto bisa perhatikan juga di area depan. Yang pertama adalah logo Wuling. Sekarang udah nggak lagi berwarna merah, tapi justru sekarang menggunakan warna silver Sobat Kabaroto, yang pastinya terkesan sangat elegan banget. Itu alasannya adalah karena logo ini berwarna silver dikarenakan dua teknologi yang tadi udah gue sebutkan di awal Sobat Kabaroto. Dari tampilan depannya juga di sini udah lampu LED plus DRL, terus ada grill depan seperti biasa. Di sini Wuling mengatakan bahwasannya MPV 7 penumpang ini desainnya di garis bawah yang adalah distintif. Nah, sedistintif apakah itu? Mari coba kita geser ke samping. Dengan pembaruan-pembaruan yang ada, sekarang kita bisa lihat nih, di area samping ini yang paling baru adalah desain dari peleknya Sobat Kabaroto. Walaupun masih tetap berukuran 16 inci, tapi desain dari peleknya nih, ini cenderung lebih baru daripada Wuling Cortez sebelumnya nih. Nah, nggak beres sampai di situ aja. Ternyata di sini aksen chrome-nya juga cukup banyak ya Sobat Kabaroto, mulai dari frame kaca, terus habis itu tadi ada gue lihat sedikit juga di area bawah sini, di handle pintu. Terus ada juga di area bawah juga Sobat Kabaroto. Nah, menengok ke area samping, gue juga ngeliat di area atapnya, di sini udah dipasangin roof rail, dan juga di belakang ada antena shark fin, dan di sini juga udah ada sunroof yang pastinya bisa diaplikasikan atau dibuka secara otomatis melalui perintah suara tadi Sobat Kabaroto. Geser lagi kita coba. Ini dia tampilan belakang dari New Cortez, yang pastinya emang cocok banget untuk mobil keluarga. Dengan mengusung tema MPV dengan 7 penumpang, menurut gua area belakangnya udah cukup oke ya. Ditambah juga dengan seperti yang tadi gue bilang, seperti ada yang di depan juga, logo Wuling sekarang udah berganti warna silver dikarenakan dua teknologi yang diusung tadi Sobat Kabaroto. Gua akan coba ngecek area bagasinya. Nah, dia masih menggunakan tombol dan juga manual ya Sobat Kabaroto. Nah, sekarang di belakang gua udah ada yang namanya bagasi dari Wuling New Cortez. Menurut gua bagasinya seperti biasa lah, MPV 7 seater ini nggak terlalu besar, karena hanya disisakan sedikit. Yang pastinya mungkin kalau untuk koper besar itu sekiranya mungkin cukup 2, tapi kalau ransel berukuran sedang bisa memuat sampai 4. Selain itu, gue akan menjelaskan yang namanya cara untuk melipat dari kursi paling belakang. Di sini ada tuas, di area kanan dan kiri ada tuas yang bisa difungsikan dengan cara didorong ke depan. Nah, otomatis dia akan langsung melipat, yang pastinya bisa membuat area bagasi ini semakin lega. Selain di area kanan, ada area kiri juga. Kalau dilipat full, di sini pastinya bisa memuat muatan yang cukup banyak juga. Nah, di sini ada yang sifatnya tuas bisa ditarik. Nah, itu fungsinya untuk mengembalikan jok belakang posisi semula.
Beres kita tengok-tengok ke area depan, samping, dan juga belakang. Sekarang gue akan mencoba masuk ke area dalamnya dan juga mencoba fitur-fitur yang udah ditanamkan dari si mobil ini. Penasaran? Ikutin gue terus. Oke Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di dalam kabin dari Wuling New Cortez. Nah, seperti yang gue udah bilang, bahwasannya interior ini lumayan banyak pembaharuannya. Selain dari fitur-fitur yang udah disematkan di dalamnya, dan juga tadi menggunakan dua teknologi terbaru dari Wuling yang bisa diaplikasikan melalui smartphone kalian. Gue juga akan ngebahas sedikit mengenai interior yang gue bilang sangat baru ini. Apa aja kah itu? Yang pertama, aksen marble nih Sobat Kabaroto, seperti kalau gampangnya aksen granit lah ya. Ada di area dashboard, terus abis itu ada di trim-trim pintu juga. Ini pemilihan yang sangat keren Sobat Kabaroto, dikarenakan apa? Jarang sekali ada sebuah MPV keluarga yang memutuskan untuk mendesain interiornya menggunakan motif marble seperti ini. Karena pada dasarnya motif marble ini udah mewakili sebuah kata elegan. Jadinya kesan mobil keluarga yang nggak kacangan, tapi justru elegan, terpancar banget dari Wuling New Cortez 1 ini. Selain itu, di hadapan gua udah ada layar speedometer berukuran 7 inci, dan juga di hadapan gua ini selain ada speedometer 7 inci juga ada yang namanya area kemudi nih Sobat Kabaroto, dengan beberapa tombol-tombol seperti biasa. Rasanya ini cukup banget untuk teknologi yang dibawakan pada mobil keluarga. Lanjut dari situ, gue akan ngebahas tengok-tengok lagi samping bawahnya. Oh ya Sobat Kabaroto, yang keren dari mobil ini adalah pengaturan lampu otomatis nih Sobat Kabaroto. Jadi di sini kita bisa mengatur ketegakan dari lampu tersebut. Jadi mau nyorotnya rada bawah bisa, terus habis itu mau rada naik bisa, itu kita bisa atur levelnya dari tombol yang ada di sebelah kanan gua nih. Ya Sobat Kabaroto, beres dari area depan, sekarang gua akan ke area samping tengah nih, khususnya lebih ke area tengah. Nah, di sini ada hal yang menarik Sobat Kabaroto. Di hadapan gua, Wuling menyematkan yang namanya layar infotainment berukuran 10,25 inci yang pastinya sudah layar sentuh dan juga terkoneksi dengan fitur yang sudah terkoneksi di smartphone Sobat Kabaroto semua nanti saat membeli unit dari New Cortez ini. Ya Sobat Kabaroto, gue sekarang akan coba ngetes bahwasannya di sini Wuling punya fitur yang namanya tadi Wuling Indonesian Command atau disingkat WIN. Gue akan coba bahwasannya Wuling ini bisa lebih spesifik untuk dalam segi pengaturan atau fungsi-fungsi di dalamnya. Gue akan menggunakan kata kunci seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka jendela belakang kiri. Oke, membuka jendela kiri belakang. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Jadi secara spesifik, Wuling dapat menerima perintah kita. Misalkan seperti yang tadi gue bilang. Sekarang gue akan coba untuk menutup nih. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kiri belakang. Oke, menutup jendela kiri belakang. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Gue akan coba sekali lagi nih Sobat Kabaroto untuk yang namanya ngebuka dan tutup sunroof dengan perintah suara. Dengan kata kunci seperti ini. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, bisa dilihat Sobat Kabaroto. Sekarang gue akan coba untuk ngebuka sekali lagi sekaligus menutupnya. Dengan kata kunci Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Seperti itu Sobat Kabaroto. Setelah dibuka, selanjutnya gue akan menutup dengan perintah suara seperti yang tadi gue udah lakukan. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, keren banget kan Sobat Kabaroto? Sekali perintah aja. Nah, terus habis itu otomatis dari sistemnya Wuling akan ngebales dan juga otomatis nantinya apa yang kita perintahkan ini semua bakal dilakuin. Misalkan kita contoh. Halo Wuling. Halo. Turunkan suhu udara. Suhu telah mencapai level minimum, yaitu 17 derajat. Seperti itu Sobat Kabaroto. Nah, selain itu juga gue akan kasih tahu
Wuling memberikan opsi lain yang mana bahwasannya selain kita bisa melakukan dengan perintah suara dengan kata kunci seperti tadi, di sini juga ada tombol-tombol yang sifatnya masih knob yang pastinya bisa difungsikan secara manual nih Sobat Kabar Auto. Seperti udara dari AC ini bisa dikecilin, terus habis itu suhunya bisa digedein, bisa dikecilin. Terus habis itu di sini ada yang namanya arah dari AC dan juga tombol-tombolnya. Yang menarik nih Sobat Kabar Auto, di tengah-tengah kisi-kisi AC ini ternyata Wuling juga menyematkan ada kayak jam analog gini Sobat Kabar Auto yang masih menggunakan jarum. Menurut gua lucu juga sih kalau misalkan disematkan di area tengah ini. Jadi selain kita bisa ngelihat waktu yang ada di layar infotainment, kita juga bisa ngelihat yang ada di tengah ini Sobat Kabar Auto. Selain itu Sobat Kabar Auto, di sini dari New Cortez ini ruang penyimpanannya juga cukup oke nih. Menurut gua sangat efisien dan lumayan banyak juga. Selain ada seperti biasa di area penumpang kiri depan ada ruang penyimpanan. Terus habis itu di sini dengan sekali pencet, nah di sini ada sedikit ruang penyimpanan kecil, tapi ditambah dengan di atasnya ada yang namanya port casan yang pastinya bisa digunakan Sobat Kabar Auto untuk memudahkan dalam mengisi daya nih Sobat Kabar Auto. Di sini ada dua USB 5 volt 2 ampere Sobat Kabar Auto. Selain itu ada juga yang namanya di sini 12 volt 120 watt. Nah, tapi ini perlu yang namanya tambahan lagi untuk port casannya Sobat Kabar Auto. Nah, selain itu di sini udah ada transmisi automaticnya juga dengan 4 Sobat Kabar Auto yang namanya 4 mode dari Wuling ini sendiri. Tadi saat gua ngebaca spesifikasinya dijelaskan bahwa sini ditambahkan dengan 4 mode berkendara dan transmisinya sudah otomatis. Di sini juga udah ada auto hold parkingnya. Terus habis itu di sini bisa nyetel angin dari AC di area tengah sampai belakang nih Sobat Kabar Auto. Nah, di sini kalau misalnya kita pencet akan muncul lampu kecil berwarna merah. Terus habis itu sensor parking mundur. Terus habis itu ada juga yang namanya cup holder nih Sobat Kabar Auto. Di samping gua ada 2 cup holder yang pastinya bisa membantu si pembawa mobil ini dan juga orang yang ada di sampingnya untuk menaruh botol. Geser lagi, di sini ada ruang penyimpanan yang menurut gua sangat cukup. Bisa naruh kartu-kartu atau koin juga, yang pastinya sangat mudah banget untuk diakses. Dengan sekali angkat aja, terus habis itu tinggal simpan, tutup, dan juga di atasnya digunakan sebagai armrest. Sedikit ngebahas masalah interior, gue akan ngebahas mengenai jok dari si Wuling New Cortez ini. Nah, New Cortez ini mengusung yang namanya jok dengan bahan semi kulit nih Sobat Kabar Auto. Sekarang warnanya cenderung lebih gelap dan juga ada stitching-stitching berwarna merah kayak gini Sobat Kabar Auto, yang pastinya selain tadi gue udah bilang di depan itu udah terlihat yang namanya elegan banget, tapi di sini ada unsur sportinya juga nih. Jadi bisa mewakilkan identitas dari Sobat Kabar Auto semua deh, pokoknya top. Beres dari area depan, gue sekarang akan coba ngajak kalian untuk sedikit nengok ke area atas nih Sobat Kabar Auto. Nah, dari area atas ini ada tombol-tombol yang pastinya bisa memfungsikan banyak hal, mulai dari lampu ada di kanan dan kiri. Terus yang paling kerennya adalah seperti yang tadi gue bilang, selain dengan kata kunci tadi Halo Wuling, nah itu bisa nutup sama buka sunroofnya. Nah, sekarang ada juga yang namanya tombol manualnya yang bisa difungsikan untuk membuka dan menutup sunroof. Nah, gue akan kasih tahu juga nih Sobat Kabar Auto, sunroof ini juga ada 2 mode nih. Yang pertama dia bakal tilt dan juga sliding. Nah, slidingnya sendiri bisa manual kayak gini. Nah, sedangkan untuk tiltnya gue akan coba mengoperasikannya lewat tombol ini. Nah, seperti itu Sobat Kabar Auto. Jadi bisa digunakan atau difungsikan menggunakan yang namanya tadi fitur dari smartphone Sobat Kabar Auto, dan juga bisa digunakan juga fungsinya dengan tombol yang ada di atas kita ini. Di sini juga ada penyimpanan juga ternyata Sobat Kabar Auto untuk penyimpanan kacamata. Kayaknya mobil-mobil sekarang, terutama mobil MPV keluarga itu udah menyematkan yang namanya ruang penyimpanan untuk kacamata ya, yang pastinya cocok banget buat Sobat Kabar Auto yang mau liburan atau melakukan trip-trip kecil bersama keluarga. Beres dari area depan, gue akan coba ajak Sobat Kabar Auto rasain gimana rasanya kalau misalkan kita jadi penumpang dari mobil Wuling New Cortez ini di area tengah sampai belakang dengan 7 seater andalannya
Let's go, kita tengok area belakang. Yes, gua sekarang udah ada di area tengah dari New Cortez. Kesan pertama menurut gua untuk tinggi badan 180 up, gua masih merasakan yang namanya area rongga kepala sampai atap masih ada, masih dapat banget. Terus habis itu rongga lutut gua masih cukup baik, terjaga dengan baik dengan posisi jok yang menurut gua udah lumayan mundur ya sobat Kabaroto. Cuma yang membuat beda area depan sama area belakang adalah pengaturan joknya. Di area belakang ini pengaturan joknya masih manual nih, masih menggunakan tuas sobat Kabaroto. Sedangkan yang di area depan sudah full electrical. Jadi pastinya ada sedikit perbedaan di area depan dan juga area tengah ini nih. Tapi area tengah ini ternyata nggak mau kalah nih sama area depannya. Di area depan udah tampilannya sangat elegan banget, fitur-fiturnya juga ada banget. Di area tengah ini lebih diutamakan yang namanya kenyamanan penumpang. Apakah aja itu fitur-fitur yang bisa membuat kenyamanan dari penumpang? Di samping kanan dan kiri gua udah ada 2 speaker aktif di area tengah dan juga untuk yang namanya cup holder nih sobat Kabaroto. Selain itu, mau tahu apa lagi yang paling kerennya? Ini dia. Set. Saat kita satu kali sentuhan, nah di sini kayak ada tatakan nih yang fungsinya bisa ini buat cup holder bisa. Terus kalau misalkan kita akan melakukan perjalanan jauh, kita juga bisa menggunakan alas ini untuk tatakan makanan nih sobat Kabaroto. Tapi kalau gue buat pribadi sih, itu kalau misalkan fungsinya kita lagi mau trip jauh-jauh. Cuma kalau misalkan kita lagi di perjalanan, kita butuh efisiensi waktu dan juga sambil bekerja, ini cocok banget nih buat alas saat kita kerja menggunakan laptop nih. Jadi di sini laptopnya, terus di sini kita bisa fungsikan alas dari area tengah ini sobat Kabaroto. Ini ada juga nih yang namanya ruang penyimpanan lagi. Dia itu dia ini masih ini sobat Kabaroto menggunakan kayak belt gitu sobat Kabaroto. Jadi dia kalau saat dibuka otomatis langsung nutup. Nah, ini menurut gue juga inovasi yang keren banget. Ini solusi banget buat kalau biasanya kan kalau mobil-mobil itu di area jok depan di belakangnya itu ada ruang penyimpanan. Tapi dia lama-lama akan kendor karena akan ditarik-tarik terus. Cuma kalau ini sangat efektif banget sih sobat Kabaroto karena ditaruhnya di tempat yang pas dan juga menggunakan sistem pakai belt kayak gini. Nah, beres dari area penyimpanan yang ada di area tengah ini, sekarang gua akan coba tengok-tengok lagi. Nah, ini dia armrest sobat Kabaroto. Untuk mengusung kenyamanan dari area penumpang ini, di Wuling New Cortez ini menyematkan yang namanya armrest yang sangat fungsional. Selain bisa ditaruh begini, bisa juga dilipat. Kalau mau difungsikan seperti ini, kalau dilipat, set, bisa juga. Nah, untuk jok sendiri, ini masih menggunakan tuas yang harus kita fungsikan secara manual sobat Kabaroto. Nah, seperti itu. Yang bisa menunjang kenyamanan dari sobat Kabaroto semua saat menjadi penumpang di mobil ini adalah ini dia pengontrol udara dari AC, mau ditambahkan atau dinaikkan. Walaupun masih one zone atau satu zona, tapi setidaknya mobil ini sudah didukung dengan yang namanya double blower yang ada di belakang kepala dari penumpang. Nah, ini di sini ada pengaturan untuk lampu. Dan juga ini saat lampu pintu terbuka. Pokoknya ternyata keren juga Wuling New Cortez ini pada dasarnya, karena di sini ada yang namanya double blower juga. Coba sekarang kita akan tengok ke area yang paling belakangnya nih sobat Kabaroto. Nah, sama seperti MPV dengan 7 penumpang pada umumnya, di sini MPV 7 seater dari Wuling New Cortez itu menurut gua rada mepet ya sobat Kabaroto. Tapi ini kalau misalkan area tengahnya, jok tengahnya itu dimentokin. Kalau misalkan dimajuin, area rongga lutut gua masih cukup lega banget. Ini di area rongga kepala masih sangat lega juga, seperti di area tengah dan area depan. Dan juga
Di sini ditanamkan yang namanya cup holder. Terus habis itu di situ ada cup holder juga, dan juga casan 5 volt 2,5 ampere sobat Kabaroto, yang pastinya bisa membantu penumpang paling belakang untuk mengisi daya dari smartphone penumpang di area belakang. Oh, ternyata di sini tidak ada yang namanya armrest yang biasanya gue temukan di paling belakang. Itu kan bisa dilipat nih sobat Kabaroto sebagai armrest dan juga cup holder, tapi di Wuling ini sendiri tidak ada. Dan mungkin area belakang itu aja, tidak ada kelebihan yang sangat menonjol lainnya selain fitur-fitur yang udah ditanamkan di dalam Wuling ini. Sekarang kita akan coba tes beberapa fitur yang ada dari New Cortez 1 ini. Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di area dari mesin dari Wuling New Cortez 1 ini dengan berbekal mesin 1500 4 silinder segaris. Pastinya mesin ini cocok banget disematkan pada mobil MPV dengan 7 muatan. Ini cocok banget digunakan untuk keluarga-keluarga yang pastinya akan melakukan trip-trip kecil, atau mungkin juga mobil ini bisa digunakan untuk mobilitas sobat Kabaroto semua di area dalam kota nih, karena mesin 1500 4 silinder segaris ini cocok banget buat kalian yang pastinya butuh mobilitas yang tinggi di area perkotaan. Oke sobat Kabaroto, nah di depan gue udah ada handphone yang terkoneksi langsung untuk membuka pintu belakang, jendela, dan juga untuk manasin mobil dan juga nyalain dari AC mobil satu ini. Gue akan tes sekarang untuk ngebuka jendela mobil ini. Gue akan pencet yang logo jendela. Ini udah terbuka sobat Kabaroto, mulai dari area depan sampai area tengahnya. Dan juga sekarang gue akan ngembaliin menjadi tertutup semuanya. Selain itu, ada juga beberapa fitur ditambahkan di dalam aplikasi ini yang kita bisa membuka kunci dari pintu belakang. Nah, kunci dari pintu belakang ini sendiri sebenarnya harus dibuka secara manual, cuma untuk membuka dan menutupnya masih bisa membuka dan menguncinya, terutama sobat Kabaroto masih bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, sekarang gue akan coba untuk manasin mobil dari Wuling New Cortez 1 ini, tapi syaratnya adalah sebelumnya kita harus mengunci pintunya terlebih dahulu sobat Kabaroto dengan menekan tombol satu ini. Kaca spion akan terlipat, dan juga sekarang kita akan ke pengaturan yang paling kanan, dan gue akan mencet yang namanya tombol bertuliskan hidupkan mesin. Nah, secara otomatis maka mobil Wuling New Cortez ini akan menyala. Sobat Kabaroto juga perlu tahu bahwasannya kita bisa menyalakan AC secara otomatis dari aplikasi ini, tapi dengan catatan kita harus menunggu layar yang ada di sini menunjukkan bahwa area mesin sudah mulai panas seperti ini nih, dengan logo area depan berwarna merah. Nah, di sini AC bakal menyala nih sobat Kabaroto. Dengan segala macam fitur yang udah ditanamkan di area dalam mobil ini, dengan perintah suara dan juga hal-hal lain sebagainya, dan juga penampilan baru dari area luar, eksterior, dan juga interior yang semakin elegan, menurut sobat Kabaroto, apakah mobil satu ini sangat cocok untuk keluarga? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Gue Dion pamit undur diri, see you!